Hai anak-anakku, sudah sholat duhur? Kalau sudah, kita lanjut ya belajar tema 7 pembelajaran 3. Pada halaman tersebut ada sebuah gambar yang menunjukkan situasi yang ada di dalam kebun binatang. Nah, ada cerita nih. Yuk kita baca. Judulnya Pergi ke Kebun Binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, ternyata kalau di kebun binatang kita tidak boleh sembarangan ya untuk mendekati hewan-hewan karena itu bisa berbahaya, dan juga kita tidak boleh sembarangan memberi makanan untuk hewan-hewan tersebut karena makanan hewan itu tidak sembarangan. Nah, Ustazah mau tanya, kalian tahu ndak apa itu ungkapan pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan itu kalimat yang memberitahukan sesuatu yang fungsinya untuk memberikan informasi baik secara lisan. Secara lisan itu ucapan langsung atau secara tertulis. Kalau secara tertulis itu ditulis, nanti ditempelkan atau bagaimana seperti itu. Yang intinya fungsinya apa? Untuk memberikan informasi. Sekarang coba amati di gambar di halaman 64 itu. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Kalau iya, kalian tulis ya di kotak yang bergaris. Kemudian yang kedua ada papan pemberitahuan yang bunyinya, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, kalau kalian melihat papan ungkapan tersebut, apa yang kamu lakukan? Kamu tulis di kotak yang bergaris sebelah kiri itu ya. Di halaman selanjutnya, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, misal petugas kebun binatang bilang, "Hei nak, jangan mendekati hewan tersebut karena hewan itu buas." Misal seperti itu. Kalian jawab bagaimana? Kalian tulis di bawahnya itu ya. Selanjutnya ada percakapan antara Siti dan Udin. Kalian dengarkan ya percakapan mereka. "Hai Siti, kamu sedang apa?" "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan." "Oh, begitu. Apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" "Kita harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." "Sama-sama Udin." Dari percakapan yang dibacakan Ustazah tadi, apa saja aturan untuk merawat kelinci yang diceritakan sama Siti? Kalian tulis ya, ada 2 nomor pada garis di dalam kotak. Kalian tulis di situ. Kalau sudah, yuk dibaca halaman 68 sampai 69. Kemudian kalian kerjakan halaman 70
sampai halaman 72. Di situ ada macam-macam hewan. Kalian hitung dan kalian cari mana hewan yang paling banyak dan yang paling sedikit. Kalian juga menulis perbandingannya, lebih banyak atau lebih sedikit. Contoh nih, ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah berarti ikan, karena ada 45. Sedangkan hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, karena dia ada 15. Sedangkan titik-titik lebih banyak dari ulat. Berarti mana yang lebih banyak dari ulat? Berarti ikan. Terus mana yang lebih sedikit dari ulat? Berarti kupu-kupu. Kemudian diurutkan dari yang paling banyak. Kalau dari yang paling banyak berarti ikan, terus ulat, terus kupu-kupu. Kalau yang paling sedikit apa? Kupu-kupu dulu, terus ulat, baru ikan. Oke, kalian bisa lanjutkan mengerjakan di halaman berikutnya. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.